Selamat datang kembali di channel YouTube Pejuang Batik, channel yang membahas segala sesuatu tentang batik tulis. Kembali lagi bersama saya Denis Juang dan para tim Pejuang Batik. Di kesempatan kali ini akan saya review kain batik tulis dan lukis. Mungkin ini video perdana di YouTube channel. Akan saya bahas batik tulis tapi lukis. Para pecinta batik tulis yang ada follow Instagram kami @kereta_kencana_batik mungkin tidak asing lagi dengan batik tulis tapi lukis. Jadi hari ini saya review di channel YouTube Pejuang Batik karena seperti kita ketahui antara channel kami subscriber di channel YouTube Pejuang Batik dan Instagram ada yang berbeda. Jadi saya ketika ada kesempatan, ada waktu, saya review juga di YouTube channel ini. Terima kasih buat para viewers, para pecinta batik tulis yang sudah subscribe, like, dan komen, dan yang sudah memberi saran dan kritik setiap kami ada konten. Terima kasih. Jadi di belakang saya ada dua jenis kain, ya, jenis kain. Untuk penonton yang baru mungkin belum tahu jenis-jenis kain, bisa dicek di video sebelumnya. Ya, jadi buat para penonton baru bisa dicek di logo video, kemudian diklik, ada pernah saya jelasin jenis-jenis kain batik tulis. Nah, di sana bisa ditonton tentang jenis kain. Jadi saya tidak jelaskan lagi jenis kain, hanya saya jelasin di belakang saya ada dua jenis kain, yaitu katun dan sutra. Tidak saya jelasin lagi detail tentang kain sutra dan kain katun karena sudah pernah kami bikin videonya. Jadi kembali lagi ke batik tulis tapi lukis. Kenapa bisa begitu akan saya jelaskan. Jadi nanti akan di slideshow lebih dekat, jadi lebih jelas buat para viewers. Oke, jadi batik lukis itu menggunakan kuas, sedangkan batik tulis itu menggunakan canting. Jadi canting itu apa? Canting itu juga pernah saya bahas di video sebelumnya. Alat-alat dalam membatik ada juga di video di channel kami pastinya. Buat yang belum nonton atau penonton baru bisa berkunjung ke video sebelumnya. Jadi bisa lebih paham apakah itu canting. Jadi di belakang saya biasanya batik tulis itu koleksi markas Pejuang Batik, koleksi Kereta Kencana Batik, yaitu batik tulis yang ditulis menggunakan canting. Dan seperti kita ketahui, batik tulis itu dari dulu-dulu memang ditulis menggunakan atau dibatik atau dititik menggunakan canting. Nah, sekarang kami bersama seniman pengrajin kami pastinya berkolaborasi juga berdasarkan dari ide dari para followers, para viewers yang sering memberikan masukan ide kepada kami, baik dari DM, baik dari WA. Jadi kami mencoba berkolaborasi dengan seniman kami dan menuangkannya ke kain yang berada di belakang saya. Dan hasilnya seperti biasa luar biasa. Bagi saya ini sebuah mahakarya, karena dari awal buat yang follow viewers pecinta batik tulis yang sudah menonton saya dari awal, ketika kami tim Pejuang Batik mengeksekusi akun Instagram, akun YouTube, WA kami, ya berdasarkan dari hobi kami yaitu mengoleksi batik tulis. Jadi hobi kami mengoleksi batik tulis bukan berarti hanya batik tulis di markas Pejuang Batik ini yang luar biasa. Bukan begitu. Jadi di seluruh Indonesia kan kita ketahui banyak sekali seniman-seniman batik tulis.
Dan karya setiap seniman batik tulis ataupun lukis itu adalah yang luar biasa menurut kami. Setiap pengrajin, bukan hanya pengrajin dari kami saja. Hanya saja kami untuk jenis batik tulis dan lukis ini kami memang berkolaborasi dengan seniman kami. Nah, jadi bagian yang ditulis adalah di luar karakter utama. Jadi di belakang saya ini karakter utama, bisa kita lihat karakter utama di kain sutra ini adalah ikan koi. Nah, di bagian ikan koi itulah bagian yang dilukis. Kemudian dikarenakan menggunakan kuas seperti layaknya seniman lukisan menggambar di kanvas, kain kanvas. Hanya saja kali ini dituangkan ke kain sutra dan kain katun. Seperti kita ketahui, ketika kita menggambar ataupun seniman ataupun para pecinta lukisan yang tahu seni menggambar atau seni melukis itu menggunakan kuas itu bisa membuat bayangan. Nah, ketika sebuah lukisan itu ada bayangan, maka karakter utama dari gambar itu akan terlihat lebih hidup. Seperti yang kita ketahui, benda apakah makhluk hidup ketika diberi bayangan dari sebuah lukisan akan membuat lukisan itu atau karakter dari benda, karakter dari makhluk hidup itu akan lebih muncul atau lebih hidup bahasanya. Nah, itulah yang membuat batik tulis dengan batik lukis berbeda, tapi sama-sama adalah karya seniman Indonesia dan merupakan mahakarya yang luar biasa. Karena sekali lagi, saya adalah pecinta batik tulis dan saya adalah pecinta seni. Hobi saya memang dari dulu adalah melukis, menggambar. Dari dulu pernah saya cerita di video sebelum-sebelumnya, dari dulu kalau ada teman-teman atau viewers yang satu sekolah dengan saya, pasti tidak asing lagi dengan, apalagi yang satu kelas ya dulu dengan saya, yang setiap hari saya kerjaannya hanya menggambar di belakang daripada belajar. Lebih banyak menggambar daripada belajar. Jadi itu pernah saya ceritakan juga di video sebelumnya. Tidak saya ceritakan, kembali lagi ke kain batik, lukis, dan tulis ini. Jadi di luar dari karakter utama itu di batik tetap menggunakan canting. Jikalau di batik itu ya namanya batik tulis ya tetap menggunakan canting. Hanya saja karakter utamanya, saya ulangi lagi, menggunakan kuas. Jadi alhasil ikan koi ini terlihat lebih hidup daripada bagian yang ditulis, karena ini dilukis. Ketika dia dilukis, dia bisa melukis warna kuning dengan warna coklat. Nah, jadi pernah saya review di Instagram dan banyak sekali pecinta batik tulis yang menanyakan apakah kualitasnya sama dengan batik tulis. Ya sebenarnya sama-sama menggunakan malam dan lilin. Jadi ada pertanyaan dari pecinta batik tulis apakah bisa luntur. Jadi ya kami selalu menghadirkan koleksi yang otomatis tahan ya. Ini tidak mungkin luntur karena menggunakan malam seperti batik tulis. Hanya saja ya cara cucinya memang ada para viewers dan para followers, para pecinta batik tulis sering menanyakan juga bagaimana cara mencuci dari kain-kain batik tulis maupun lukis. Jadi pernah juga kami membuatkan video cara mencuci batik tulis. Itu juga ada di video sebelumnya, bisa ditonton juga di video sebelumnya cara mencuci batik tulis. Jadi tidak saya jelaskan lagi, cuma ada beberapa viewers dan followers baru yang sering menanyakan lagi. Jadi saya ulangi, kami pernah membuat video cara mencuci batik tulis. 9 koi ini menggunakan kain sutra. Kemudian beralih di bagian kain katun ini, kita tahu
karakter utamanya yaitu naga dan harimau. Naga dan harimau. Memang tidak bisa dipungkiri, kami pejuang batik awal kami terkenal yaitu melalui motif harimau. Jadi kami juga adalah store batik tulis dengan koleksi harimau yang terlengkap mungkin di Kota Medan. Ya, kalau di dunia media sosial, dunia Instagram, mungkin kami yang paling lengkap di Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri YouTube channel kami, Instagram kami ditonton dan di-follow oleh semua pecinta batik tulis di seluruh dunia bahkan. Jadi saya juga menyapa, terima kasih buat para viewers dan penonton dan followers dan pecinta batik tulis yang sedang berada di luar Indonesia, yang selalu memberikan kami dukungan. Ya, saya mewakili seluruh tim pejuang batik berterima kasih sebanyak-banyaknya. Jadi kembali lagi ke kain batik. Jadi karakter utamanya yaitu naga dan harimau. Ini dilukis dengan menggunakan kuas seperti yang saya ceritakan di 9 koi tadi. Kemudian di gambar pendukungnya yaitu di samping-sampingnya ini tetap menggunakan santing untuk membatik. Jadi karakter utama dilukis, kemudian bagian samping tetap dibatik, dan bagian kerah juga tetap dibatik. Jadi bisa kita lihat perbedaannya ketika batik yang dilukis itu ya layaknya lukisan. Lukisan itu ya terlihat lebih hidup dari batik tulis. Hanya saja kembali kepada para pecinta batik tulis, batik lukis, lebih memilih batik tulis atau batik lukis. Ya kembali kepada para pecinta batik tulis, tapi saya tegaskan lagi, batik tulis dan batik lukis itu adalah karya seniman Indonesia. Jadi mempunyai nilai dan hasil karya yang sama-sama maha karya. Dan seperti yang sering saya jelasin, 9 Oktober 2009 batik tulis kita sudah diakui oleh UNESCO, diakui oleh dunia sebagai warisan budaya Indonesia non-bendawi. Jadi luar biasa sekali. Bahkan kalau mau dibanding dengan brand-brand internasional, ya belum ada brand-brand internasional yang diakui oleh UNESCO. Bukan kami mengagung-agungkan karya seni Indonesia, tapi memang kenyataannya begitu. Batik tulis Indonesia ini memang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Jadi begitulah sedikit review tentang batik tulis tapi lukis. Untuk yang berada di Kota Medan, seperti biasa, jika ingin melihat koleksi kami, bisa datang berkunjung ke markas pejuang batik, tepatnya di Jalan Pakantan nomor 6. Gedung Kaca. Untuk janji kunjungan bisa by DM, Instagram, ataupun by WA. Oke, mungkin sekian dulu untuk video review batik tulis dan lukis. Saya Dennis Juang, mohon undur diri. Seperti biasa menutup video kali ini dengan moto pejuang batik, sudah saatnya kita ikut berjuang melestarikan warisan budaya Indonesia.